Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Siska Sanger, kelas B1 Ekstensi di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari dosen Nurse Doni Sahensolar Eskap Mkap. Trauma abdomen. Definisi: abdomen adalah sebuah rongga besar yang dilingkupi oleh otot-otot perut pada bagian ventral dan lateral, serta adanya kolumna spinalis di sebelah dorsal. Bagian atas abdomen berbatasan dengan tulang iga atau kosta. Kavitas abdominalis berbatasan dengan kavitas toraks atau rongga dada melalui otot diafragma, dan sebelah bawah dengan kavitas pelvis atau rongga panggul. Istilah trauma abdomen atau gawat abdomen menggambarkan keadaan klinik akibat kegawatan di rongga abdomen yang biasanya timbul mendadak dengan nyeri sebagian keluhan utama. Trauma abdomen adalah cedera pada abdomen, dapat berupa trauma tumpul dan tembus serta trauma yang disengaja atau tidak disengaja menurut Meltzer 2001. Penyebab dari trauma abdomen ada dua, yaitu trauma tembus, trauma perut dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum, trauma tumpul, trauma perut tanpa penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Patofisiologi: akibat kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, kecelakaan olahraga, dan terjatuh dari ketinggian. Maka beratnya trauma merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor fisik dari kekuatan tersebut dengan jaringan tubuh. Berat trauma yang terjadi berhubungan dengan kemampuan objek statis yang ditubruk untuk menahan tubuh. Pada tempat benturan sangat terjadi perbedaan pergerakan dari jaringan tubuh yang akan menimbulkan disrupsi jaringan. Hal ini juga karakteristik dari permukaan yang menghentikan tubuh juga penting. Trauma juga bergantung pada elastisitas dan viskositas dari jaringan tubuh. Elastisitas adalah kemampuan jaringan untuk kembali pada keadaan yang sebelumnya. Viskositas adalah kemampuan jaringan untuk menjaga bentuk aslinya walaupun ada benturan. Toleransi tubuh menahan benturan bergantung pada kedua keadaan tersebut. Beratnya trauma yang terjadi tergantung kepada seberapa jauh yang akan dapat melewati ketahanan jaringan. Komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam beratnya trauma adalah posisi tubuh relatif terhadap permukaan benturan. Manifestasi klinis: trauma tembus atau trauma perut dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Kedua, trauma tumpul, trauma perut tanpa penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Pemeriksaan diagnostik: pertama, fototoraks. Kedua, pemeriksaan darah rutin. Ketiga, plate abdomen, foto tegak. Keempat, pemeriksaan urin rutin. Kelima, PP atau intravenous pyelogram. Keenam, diagnosis peritoneal cleavage, BPL atau ultrasonografi, dan CT scan. Pemeriksaan khusus: sebagian pemeriksaan tambahan pada penderita yang belum dioperasi dan disaksikan adanya trauma pada hepa dan retroperitoneum. Pertama, abdominal parasintesis. Pemeriksaan laparoskopi dilaksanakan bila ada akut abdomen untuk mengetahui langsung sumber penyebabnya. Bila dijumpai perdarahan dan anus, perlu dilakukan rektosigmoidoskopi. Tata laksanaan prehospital dan hospital. Prehospital: penanganan awal trauma non-penetrasi atau trauma tumpul, stop makanan dan minum, imobilisasi, dan dikirim ke rumah sakit. Penetrasi: trauma tajam. Bila terjadi luka tusuk, maka tusukan pisau atau benda tajam lainnya tidak boleh dicabut kecuali dengan adanya tim medis. Penanganan: bila terjadi luka tusuk, cukup dengan melilitkan dengan kain kasar pada daerah antara pisau untuk memfiksasi pisau sehingga tidak memperparah luka. Bila ada usus atau organ lain yang keluar, maka organ tersebut tidak dianjurkan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Kemudian organ yang keluar dari dalam tersebut dibalut kain bersih, atau bila ada korban steril, disterilkan. Imobilisasi pasien: tidak dianjurkan memberi makanan minum. Apabila ada luka terbuka lainnya, maka balut luka dengan menekan, kirim ke rumah sakit. Hospital: trauma penetrasi, screening pemeriksaan ronsen, IVP atau urogram eksploratory, dan CT scanning, sistografi. Penanganan pada trauma benda tumpul di rumah sakit:
Pertama, pengambilan contoh darah dan urin. Kedua, pemeriksaan ronsen. Ketiga, studi kontras urologi dan gastrointestinal. Sumber Hudak dan Gallo tahun 2001. Komplikasi pertama, segera hemorrhagic shock dan cedera. Kedua, trombosis vena. Ketiga, stres, ulcerasi dan perdarahan. Keempat, atelektasis. Kelima, pneumonia. Keenam, lambat infeksi. Ketujuh, emboli pulmonar. Kedelapan, tekanan ilustrasi. 9, sepsis. Sekian dan terima kasih.